0811691414 siap bekerja sama, siap memberikan informasi terhadap perkembangan sektor pariwisata yang ada di Kepri. Lebih kurang saya mohon maaf, saya izin meninggalkan Zoom meeting ini. Salam sehat selalu, salam hormat untuk kita semua, terutama Pak Konsulat ya di Songkla, Ibu Lisa, mohon izin, mohon maaf betul, bukan sok-sok. Kami memang ditugaskan luar biasa hari ini, dah 2 hari ini, kami mohon maaf lahir batin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Buralimar sudah hadir bersama kita dan juga sudah memberikan pemaparan untuk kita semua seperti apa Kepri menyiapkan diri untuk mendorong kebangkitan pariwisata dengan tagline Kepri Bangkit. Memang sudah saatnya kita melakukan sebuah dorongan yang sangat motivatif yang kemudian diikuti dengan strategi-strategi. Jadi dia membumi. Nah tadi sudah kita simak ya. Terima kasih Pak Buralimar. Nggak apa-apa, nanti apa pertanyaan, apa masukan nanti akan kirimkan ke Pak Buralimar. Kita ini ya jaringan kita ya. Sudah kita simak bahwa kita akan membuka wisatawan dari Singapura, dari luar negeri, berarti kita pilot project pertama. Nah tentu apa yang kita terima ini bukan tanpa alasan, ada pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pemerintah RI, kenapa memilih Bintan sebagai langkah perdana untuk kita membuka pariwisata kita kepada luar negeri, dan kenapa juga kita memilih Singapura, pasti punya alasan. Dan ini Bapak Ibu sekalian tentu menjadi hope buat kita Bapak Ibu sekalian. Kenapa hope? Ada harapan. Kenapa kita dipilih pertama? Itu dasarnya dulu. Kenapa pemerintah RI memilih Bintan yang dalam notabene adalah provinsi Kepri sebagai langkah awal untuk menerima pariwisata dari luar negeri. Nah, tentu harapan ini saya berharap akan bisa kita kembangkan sama-sama, akan menjadi upaya kebangkitan, tapi tetap dengan standar yang prudent, yang lebih mengawasi juga prokesnya, sehingga kebangkitan ini benar-benar bisa terjaga dan ekonomi kita bisa berkembang, dan kita terhindar dari ada isu, ada kekhawatiran yang namanya ada gelombang yang ketiga gitu. Mudah-mudahan itu terhapus. Dan dengan tadi Pak Buralimar juga sudah menyampaikan bahwa herd immunity kita juga sudah mulai baik dengan penularan di bawah 10 ya, kata Pak Buralimar tadi. Baik Pak Buralimar, terima kasih, selamat meeting, dan kami berharap juga dengan meeting itu akan mendorong juga langkah-langkah strategi berikutnya. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian kita akan memasuki sesi para pemilik kabupaten kota, seperti apa menyiapkan strategi-strategi juga untuk pengembangan Kepri Bangkit yang disampaikan oleh Pak Buralimar tadi. Untuk yang pertama kami mengundang nih sebuah kabupaten yang keindahan alamnya luar biasa, Natuna. Natuna ini luar biasa keindahan alamnya yang batu-batunya yang unik, gelombang ya walaupun kata orang ombak Natuna, tapi itu juga sebuah potensi pariwisata yang bisa dikembangkan secara baik menjadi daya tarik para wisatawan. Terima kasih Bapak sudah hadir dari Natuna, Bapak Kadirman ya, Kardiman, Bapak Kadirman sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan Pak, 10 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna pertama menyampaikan permohonan maaf dari Pak Hardinansyah selaku Kadis Pariwisata. Dalam kesempatan ini beliau belum bisa hadir karena kondisi beliau kurang sehat pada hari ini. Nah, untuk itu beliau minta saya untuk mewakili kegiatan ini. Baiklah, tadi sudah kita dengar bersama pemaparan dari Pak Buralimar terkait dengan persiapan kita untuk mengatasi pandemi COVID ini untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke kabupaten kota dan juga di Provinsi Kepulauan Riau. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada AEC, Ahmadi Entrepreneurship Center. Pertama, saya belum tahu ini
Ahmadi itu ternyata betul sekali yang saya duga bahwa Ahmadi ini adalah sebuah syarikat yang dibentuk pada tahun 1906 di Midai. Dan Ahmadi ini telah memiliki cabang di Singapura pada waktu itu, ya di Jalan Palembang kalau nggak salah nomor 28 di Singapura waktu itu. Kemudian Ahmadi ini pernah dikunjungi oleh Bapak Wakil Presiden pertama kita, Bapak Muhammad Hatta pada tahun 1949. Nah itu mungkin kita berikan apresiasi lah kepada Ahmadi ini sampai hari ini masih eksis untuk kalau dulu terkait dengan perdagangan dan hari ini juga menjangkau dunia pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya saya mohon izin share paparan yang sudah kami sampaikan semalam. Baiklah, kami dari Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna berbagai upaya yang telah kita lakukan saat ini, termasuk di dalamnya seperti yang disampaikan Pak Buralimar tadi, yaitu terkait dengan CHSE di Kabupaten Natuna. Nah, untuk saat ini CHSE di Kabupaten Natuna itu pada tahun 2020 kemarin itu ada 6 hotel dan resort yang kita CHSE. Kemudian pada tahun ini itu sudah kita mendapat jatah sekitar 14, itu sudah dilakukan. Baik, next. Nah, pertama saya ingin menyampaikan terkait profil dari Kabupaten Natuna itu. Natuna itu merupakan berbatasan langsung dengan negara tetangga yang sebelah utaranya berbatasan dengan Vietnam, kemudian sebelah selatan dengan Kabupaten Bintan, kemudian sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sebelah timur dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat. Kemudian saat ini jumlah penduduk di Kabupaten Natuna itu memang kalau dibandingkan dengan kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau ini masih sangat sedikit sekali, yaitu sekitar 82.537 jiwa. Kemudian Natuna itu terdiri dari beberapa pulau yang saat ini yang berpenghuni itu hanya 27 pulau yang berpenghuni, 127 pulau itu masih belum berpenghuni. Oke, next. Kemudian Natuna dalam perspektif dunia, Natuna itu sangat seksi kalau di mata dunia karena memiliki pertama keindahan alam yang sangat luar biasa, kemudian Natuna itu memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Bahwa dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, Natuna itu di samping memiliki minyak dan gas, kemudian potensi perikanannya sangat-sangat luar biasa. Bahkan banyak saat ini Natuna itu dikenal di samping dengan keindahan alamnya, banyak dikenal dengan pencurian-pencurian ikan dari negara-negara tetangga. Kemudian Natuna itu merupakan jalur perlintasan udara tersibuk nomor 2 setelah Cengkareng. Itu informasi kita dapatkan dari Angkasa Pura. Namun Natuna itu sampai saat ini belum disinggahi oleh pesawat-pesawat yang terbang di udara Natuna itu. Mereka hanya lewat saja dengan jumlah traffic yang cukup lumayan sekali, dan seandainya itu pindah singgah saja satu ke Kabupaten Natuna, Natuna mungkin sudah sangat mendapatkan manfaat yang luar biasa. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini kawasan strategis di Kabupaten Natuna. Yang pertama adalah kawasan strategis Ranai Tanjung, yaitu untuk perdagangan dan kawasan pariwisata. Kemudian yang kedua adalah kawasan strategis Selat Lampa dan Teluk Depek. Nah ini kawasan yang kita siapkan untuk kawasan metropolitan dan pariwisata. Kemudian yang ketiga adalah kawasan agropolitan dan kawasan peternakan, yaitu di kawasan strategis Batubi. Kemudian yang keempat adalah kawasan strategis Kelari. Nah, kawasan strategis Kelari ini
kita siapkan untuk agropolitan. Dan juga dalam penataan ruang kami, bahwa kawasan di Kelare ini akan kita kembangkan menjadi bandara internasional. Tetapi untuk saat ini dapat informasi bahwa di Kelare ini memiliki kandungan migas yang cukup lumayan besar, sehingga untuk pembangunan bandara itu kita pindahkan ke Pulau Laut. Itu informasi dari Kemenko Marves. Kemudian yang kelima adalah kawasan strategis Teluk Buton. Nah, ini adalah kawasan industri yang saat ini oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami dari Natuna terima kasih kepada Pak Gubernur yang saat ini sudah mengembangkan menjadi pelabuhan samudera, sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya pelabuhan ini Natuna di samping memiliki potensi wisatanya juga dijadikan sebagai kawasan industri dan perdagangan. Oke, next. Oke, lanjut. Ini visi dan misi Bupati Natuna. Kemudian lanjut. Nah, pada pagi ini saya ingin menyampaikan kondisi pariwisata di Kabupaten Natuna. Oke, lanjut. Nah, isu-isu di Kabupaten Natuna itu dampak yang paling besar itu adalah pandemi. Natuna sebenarnya memang di sektor pariwisata ini belum begitu terangkat, karena kami memang berada di utara yang disampaikan oleh Mbak Lisa tadi. Namun kami di sisi pariwisatanya juga merasakan dampak pandemi ini, di mana kunjungan ke Natuna itu sangat-sangat minim sekali. Pada waktu 2019 itu sebelum kita pandemi, kunjungan ke Natuna ini sudah sangat luar biasa. Kemudian dengan adanya pembatasan perjalanan, kita tidak boleh, kami dari Natuna tidak dilarang waktu itu untuk keluar untuk ke Natuna, dan dari luar juga dilarang untuk masuk ke Natuna pada waktu itu, bahkan penerbangan pun di stop, sehingga ini juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap perkembangan pariwisata di Bandar Natuna. Kemudian banyak usaha-usaha yang tutup waktu itu, karena memang kita berharap dengan adanya kunjungan ini, misalnya masyarakat kita membuka usaha-usaha pariwisata, membuka destinasi-destinasi baru, itu dengan minimnya kunjungan mereka tidak mampu untuk bertahan di tengah pandemi ini. Kemudian mungkin yang terakhir adalah perlu dukungan dari berbagai pihak. Nah, kami pada bulan Maret kemarin, kami sudah sounding ke Pak Wahab, dan alhamdulillah hari ini pun Pak Wahab hadir. Kami sudah ke BRC, memohon kepada beliau untuk melimpahkan wisatawan-wisatawan yang dari Singapura ke Lagoy, kemudian dari Lagoynya ke Natuna melalui cruise yang akan beliau siapkan untuk berkunjung ke Natuna itu. Dan alhamdulillah kemarin, kalau memang tidak bermasalah dengan gelombang yang kedua kemarin, mungkin Natuna sudah dikunjungi oleh cruise yang disiapkan oleh Pak Wahab. Mungkin terima kasih Pak Wahab atas perhatiannya untuk Natuna. Dan Pak Wahab sudah pernah datang ke Natuna untuk melihat langsung potensi Natuna itu seperti apa. Oke, next. Kemudian kondisi kami, kondisi 3A-nya, pertama atraksi. Nah, karena di objek wisata itu memang kita tidak boleh, misalnya kami di Pantai Piwang itu tidak boleh membuat atraksi wisata karena pandemi, pembatasan berkumpul. Kemudian di sisi amenitas kami banyak yang terbengkalai bangunannya. Tetapi dapat saya gambarkan pada pagi ini, ada satu resort tetap membangun secara masif dengan konsepnya Bali. Sekarang ini kayaknya memang mereka sudah memahami betul bahwa pandemi ini akan usai, sehingga tetap bangun, yaitu Jelita Sejuba Resort. Itu sedang bangun terus. Kemudian terkait aksesibilitas. Nah, di tengah pandemi ini kami biasanya dulu diterbangi oleh Sriwijaya Air dan Lion Air, Wings Air-nya. Kemudian saat ini hanya terbang itu adalah Wings Air. Meskipun mulai dari Senin depan, itu Wings Air itu akan terbang 2 kali ke Natuna dalam penerbangan 1 hari, kecuali hari Minggu. Nah, ini kendala juga kami, hari Minggu itu seharusnya
harinya weekend, ternyata di Natuna itu close karena memang kita runway kita masih menumpang di TNI seperti itu. Oke, next. Pak, ini waktu tinggal 4 menit, boleh Oke. kita ambil yang efektif. Baik, kita fokus kepada upaya yang dilakukan. Next, lanjut. Lanjut. Terus. Ya, sebentar. Naik sebentar. Nah, Natuna itu ditetapkan sebagai, terus naik lagi, Mbak. Natuna itu ditetapkan sebagai geopark nasional pada tanggal 29 November 2018. Nah, satu-satunya daerah di Provinsi Kepulauan Riau ini yang ditetapkan sebagai geopark nasional itu adalah Natuna. Nah, mungkin ke depan kami, nah alhamdulillah hari ini kita ada konsulat dari Thailand, mungkin kami perlu kerjasama antar kawasan, Pak, terkait geopark. Geopark Natuna itu perlu membangun jejaring untuk menuju UNESCO Global Geopark. Oke, lanjut. Oke, ini produk kita UMKM. Oke, lanjut. Kemudian hal-hal yang dilakukan. Nah, hal yang dilakukan saat ini memang kita harus merubah kebijakan dan strategi terkait untuk meningkatkan bagaimana pariwisata itu tetap jalan. Nah, salah satunya yang telah kami lakukan tadi adalah melalui sertifikasi hotel dan rumah makan. Nah, itu sudah dilakukan dan alhamdulillah memang pelaku-pelaku di Natuna itu menyambut baik dengan adanya sertifikasi ini. Kemudian kami melakukan pendampingan kepada pelaku-pelaku usaha, baik itu sistem protokol kesehatan, dan yang dapat kami lakukan saat ini karena kami tidak boleh melakukan event-event pariwisata, kami melakukan pembinaan sumber daya manusia. Dan untuk tahun ini kami sudah menyiapkan ada 7 pelatihan sumber daya manusia yang kami siapkan nanti apabila pandemi sudah selesai, Natuna sudah ready untuk menyambut kedatangan wisatawan. Kemudian hal terpenting lainnya adalah bagaimana masyarakat kami itu siap untuk menerima wisatawan nanti dengan mungkin budaya kita, budaya Melayu mungkin yang sebelumnya mungkin agak asing ketika di pantai itu ada wisatawan-wisatawan yang memakai pakaian-pakaian bikini misalnya, itu sudah kita sampaikan, dan bahkan Bapak Bupati kami akan menyiapkan lokasi khusus untuk pulau-pulau tertentu yang kita siapkan untuk menampung wisatawan dengan berpakaian ataupun untuk kunjungan-kunjungan khusus bagi wisatawan yang akan datang ke Natuna. Oke, selanjutnya lanjut, next. Nah, kendala, memang dari sisi kendala banyak hal yang kami dapatkan saat ini. Pertama, memang Natuna itu sangat jauh di utara. Kami tidak memiliki pintu masuk, kami mengandalkan hubnya dari Batam. Ya, dari Batam, nanti limpahan dari Batam baru ke Natuna. Ketika Batam sudah semakin baik, mungkin Natuna itu akan mendapat limpahan yang juga sangat baik. Kemudian kami saat ini tentu sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari berbagai pihak, termasuk tadi yang saya sampaikan dari BRC. Kemudian alhamdulillah pagi ini kita sudah bergabung dengan Pak Sulaiman dari Thailand. Nah, mudah-mudahan itu membuka peluang bagi Natuna yang berada di utara ini. Mungkin ya ke depan Thailand itu mungkin ada penerbangan keluar yang melintasi Natuna. Ada satu saja maskapai yang menyinggahi Natuna itu, yang singgah ke Natuna, dan itu dilakukan misalnya 1 kali atau seminggu itu 2 kali misalnya ke Natuna, itu sudah cukup luar biasa untuk kami. Karena memang Natuna itu permasalahan utamanya adalah di sisi transportasi. Mungkin itu saja karena mengingat waktu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Bapak Kepala Dinas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadirman, terima kasih atas pemaparannya. Dan tadi sudah ada tuh langkah HOP
bagaimana bisa bekerja sama nih dengan Thailand ya Pak Kardiman. Mudah-mudahan Pak Sulaiman, harapan itu bisa kita realisasikan dan kita carikan. Bapak berkenan membukakan jalan dan mencarikan cara itu bisa terrealisasi. Karena bisa kemitraan antara Disparbud Natuna dengan Thailand ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kardiman. Sekarang kita ingin tahu dan ingin melihat juga lebih jelas dari Lingga. Dari Lingga, yakni Bapak Abdul Qadir, Kadis Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata. Assalamualaikum Pak Abdul Qadir.